Di tengah hamparan hijau Sumatera Utara, di balik bukit-bukit yang menjulang dan langit yang senantiasa berbicara melalui awan-awannya, tersembunyi sebuah permata alam yang lahir dari rahim bumi yang pernah bergejolak. Ribuan tahun silam, sebuah ledakan mahadahsyat mengguncang dunia, meninggalkan luka sekaligus anugerah. Sebuah kaldera yang kemudian terisi oleh air jernih membentuk danau yang memesona. Inilah Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia, sebuah mahakarya alam yang menyimpan kisah-kisah purba dalam setiap riaknya. Di sini, legenda dan realitas berpadu. Airnya yang biru membentang sejauh mata memandang, memantulkan langit seperti cermin raksasa yang tak pernah retak. Pulau Samosir, bagaikan jantung yang berdetak di tengah danau, menyimpan warisan budaya Batak yang tetap hidup dalam setiap ukiran, tarian, dan nyanyian. Danau Toba bukan sekedar destinasi. Ia adalah sebuah epik tentang keindahan yang lahir dari kehancuran, tentang ketenangan yang menyembunyikan kekuatan dahsyat di dalamnya. Meskipun megah dan memesona, Danau Toba sejatinya adalah ekosistem yang rentan. Di balik permukaannya yang biru membentang dan kedalamannya yang misterius, tersimpan keseimbangan alam yang halus. Sebuah sistem kompleks yang telah bertahan selama ribuan tahun. Namun, kini menghadapi tantangan besar di era modern. Observasi terkini mengungkapkan fakta yang mengkhawatirkan. Sampah plastik mulai mengotori tepian danau, mengancam kehidupan biota air, dan merusak pemandangan alam yang seharusnya indah tak tersentuh. Kualitas air yang dulu begitu jernih pun mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan, tercemar oleh aktivitas manusia yang kurang bertanggung jawab. Inilah saatnya kita semua sebagai penikmat keindahan Danau Toba harus bangkit dan bertindak. Global Code of Ethics for Tourism atau GCET dengan tegas mengingatkan kita bahwa setiap wisatawan bukanlah tamu biasa, melainkan penjaga sementara yang berkewajiban melestarikan keindahan ini untuk generasi mendatang. Setiap botol plastik yang kita bawa pulang, setiap sampah yang kita pilah dengan benar, dan setiap pilihan kita untuk menggunakan jasa lokal yang ramah lingkungan, semua itu adalah bentuk perlawanan kecil terhadap kerusakan yang mengancam. Pariwisata sejatinya bukan sekedar tentang mengambil, melainkan tentang memberi kembali. Setiap kunjungan kita ke Danau Toba seharusnya menjadi roda penggerak ekonomi yang memberdayakan masyarakat setempat. Inilah esensi sebenarnya dari wisata berkelanjutan. Ketika liburan, kita bisa menjadi berkah bagi tanah dan manusia yang menyambut kita dengan tangan terbuka. Saat kita memilih ulos misalnya, atau kerajinan tangan langsung dari pengrajin lokal, kita bukan hanya sekedar membawa pulang oleh-oleh, tetapi turut melestarikan juga seni tradisional yang telah diturunkan selama generasi ke generasi. Prinsip Global Code of Ethics for Tourism menggarisbawahi bahwa pariwisata harus menjadi alat pengembangan masyarakat. Setiap transaksi kecil yang kita lakukan, mulai dari membeli makanan di warung keluarga, menyewa pemandu wisata lokal, atau membeli hasil pertanian dari petani lokal, merupakan mata rantai yang penting dalam menciptakan ekonomi berkelanjutan. Inilah bentuk nyata dari pariwisata yang bertanggung jawab. Di tengah birunya perairan vulkanik terbesar di dunia, tersimpan khazanah budaya yang lebih dalam lagi dari kedalaman Danau Toba sendiri. Ini bukan sekedar danau, melainkan pusat peradaban Batak yang telah berdenyut selama ribuan tahun, menyimpan filosofi hidup, seni, dan tradisi yang tetap lestari di zaman modern. Rumah adat Bolon dengan atap melengkung seperti perahu
dan ornamen geometrisnya adalah puisi kayu yang berdiri. Setiap ukiran tradisional di dindingnya mengandung makna. Boru, perempuan, melambangkan kesuburan. Adop-adop, ulat, simbol kebijaksanaan. Singa-singa, menjaga roh leluhur. Di Tomok dan Huta Sialagan, kompleks rumah adat ini masih digunakan untuk upacara menjadi museum hidup yang memukau setiap pengunjung. Kedua, tarian yang menghubungkan langit dan bumi. Tortor, tarian sakral yang diiringi gondang atau musik tradisional, adalah bahasa tubuh orang Batak untuk berkomunikasi dengan alam semesta. Setiap gerakannya yang memulai mengandung doa, yaitu tortor sipitu gondang untuk memanggil roh leluhur, tortor madulusan dalam pesta pernikahan, dan terakhir, tortor tunggal panaruan saat meminta hujan. Di tepian Danau Toba, wisatawan bisa menyaksikan langsung ritual ini dipentaskan, bukan sebagai pertunjukan turis, tetapi sebagai tradisi yang masih hidup. Dan terakhir, bahasa dan aksara yang tetap hidup. Bahasa Batak dengan aksara surat Batak masih digunakan dalam prasasti batu di makam leluhur, lirik lagu tradisional seperti Anju Aku, nama-nama desa di sekitar danau. Wisatawan bisa belajar singkat aksara ini di Museum Batak TB Silalahi Center, di mana budaya dipelihara bukan sebagai peninggalan, tetapi sebagai nafas kehidupan. Mata budaya yang terus bersinar. Tradisi bukan sesuatu yang diawetkan di museum, tetapi denyut nadi kehidupan sehari-hari. Setiap kunjungan ke danau ini adalah ziarah budaya, di mana modernitas dan tradisi berdialog dalam harmoni. Di bawah bayang-bayang gunung dan gemersik air yang telah menyaksikan peradaban tumbuh selama ribuan tahun. Danau Toba bukan sekedar destinasi wisata. Ia adalah warisan dunia yang menyimpan kekayaan alam dan budaya yang tak ternilai. Setiap riak airnya bercerita tentang sejarah geologis yang luar biasa. Setiap ukiran Batak di rumah adatnya menyimpan filosofi hidup yang mendalam. Namun, warisan seagung ini membutuhkan komitmen kita bersama untuk menjaganya tetap hidup dan bermakna. Langkah-langkah kecil kita sebagai wisatawan berperan besar seperti mengurangi plastik dengan membawa botol minum isi ulang, dan menolak sedotan sekali pakai, dan juga menghormati adat dengan mempelajari aturan dasar budaya setempat sebelum berkunjung. Kemudian, solusi nyata yang bisa kita lakukan bersama adalah dukung program Toba Bebas Plastik dengan menggunakan titik pengumpulan sampah terpilah di area wisata, dan juga berpartisipasi dalam kegiatan bersih danau setiap akhir pekan. Mulai hari ini kita bisa berjanji, aku akan meninggalkan Danau Toba lebih bersih dari saat aku datang. Aku akan membawa pulang kenangan, bukan dengan mengambil, tapi dengan memotret. Aku akan menjadi bagian dari solusi